Bab aturan tertinggi untuk mengubah perilaku dalam buku Atomic Habits karya James Clear menjelaskan bahwa aturan tertinggi untuk mengubah perilaku adalah menjadikannya bagian dari identitas kita. Alih-alih hanya berfokus pada hasil atau proses, perubahan yang paling efektif terjadi ketika kita mengubah cara kita melihat diri sendiri. Karachi adalah salah satu kota terpadat di dunia. Lebih dari 60% penduduknya tinggal di hunian liar dan kumuh. Tidak ada sistem pembuangan air limbah, jaringan listrik, dan fasilitas air bersih. Sarang nyamuk ada di tempat-tempat yang selalu tergenang air, sedangkan anak-anak bermain di antara sampah. Kondisi yang sangat kotor itu membuat penyakit mudah menyebar. Sumber-sumber air yang tercemar menimbulkan epidemi diare, muntah, dan sakit perut. Krisis kesehatan masyarakat inilah yang membuat Stephen Luby, seorang praktisi kesehatan dari Omaha, Nebraska, datang ke Pakistan. Luby dan timnya sadar bahwa di lingkungan dengan sanitasi yang buruk, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dapat memberikan hasil nyata pada kesehatan penduduk. Di luar dugaan, ternyata penduduk bukannya belum tahu bahwa mencuci tangan itu penting, tetapi banyak di antara mereka mencuci tangan dengan cara yang keliru. Ada yang hanya mencelupkan tangan sebentar ke air, ada yang mencuci tangan tapi hanya sebelah. Banyak yang sekadar lupa mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Semua orang mengatakan mencuci tangan itu penting, tapi tidak banyak yang menjadikannya kebiasaan. Masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya konsistensi. Saat itulah Luby dan timnya bermitra dengan Procter & Gamble untuk memasok sabun Safeguard ke lingkungan tersebut. Dibandingkan sabun batangan biasa, memakai Safeguard adalah pengalaman yang lebih menyenangkan. Sabun itu mudah berbusa, dan orang dapat menyabuni tangan dengan busa, baunya harum. Dalam seketika, mencuci tangan menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan. Dalam hitungan bulan, para peneliti menyaksikan perubahan yang cepat dalam kesehatan anak di lingkungan itu. Angka diare turun 52%, pneumonia turun 48%, dan impetigo, infeksi kulit oleh bakteri, turun 35%. Pengaruh jangka panjangnya lebih baik lagi. 6 tahun kemudian, lebih dari 95% keluarga yang pernah diberi sabun secara gratis, sekarang sudah memiliki tempat cuci tangan dengan sabun dan air. Selama 5 tahun, sengaja mereka tidak diberikan lagi sabun, tapi mereka sudah memiliki kebiasaan mencuci tangan, sehingga praktik itu terus terpelihara. Ini adalah contoh yang sangat bagus untuk kaidah keempat dan terakhir dari perubahan perilaku, menjadikannya memuaskan. Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman yang kita rasakan memuaskan. Ini sepenuhnya logis. Merasa senang, bahkan meskipun remeh seperti membasuh tangan dengan sabun yang harum dan berbusa banyak, menjadi isyarat bagi otak. Rasanya enak, lain kali dilakukan lagi. Kenikmatan mengajarkan pada otak bahwa suatu perilaku layak diingat dan diulang. Permen karet telah diperjualbelikan pada tahun 1800-an. Tapi baru ketika Wrigley meluncurkannya pada tahun 1891, permen ini menjadi kebiasaan yang mendunia. Versi awal permen karet terbuat dari bahan kenyal yang relatif tanpa rasa, lembut tapi tidak berasa. Wrigley merevolusi industri ini dengan menambahkan rasa seperti spearmint dan juicy fruit, yang menjadikan permen itu memiliki rasa dan membuat orang senang. Selanjutnya mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan permen karet sebagai cara untuk membuat mulut terasa bersih. Iklan-iklannya mengajak pembaca menyegarkan indera perasa mereka. Refresh your taste. Rasa yang lezat dan membuat mulut terasa segar adalah tambahan yang remeh, tapi membuat produk ini memuaskan banyak orang. Konsumsi meroket dan Wrigley menjadi pabrik permen karet terbesar di dunia. Pasta gigi memiliki perjalanan yang hampir sama. Pabrik-pabriknya menikmati kesuksesan besar ketika menambahkan rasa-rasa seperti spearmint, peppermint, dan cinnamon ke produk-produknya. Rasa-rasa ini tidak meningkatkan kinerja pasta gigi. Rasa-rasa ini hanya menciptakan kesan mulut bersih dan menjadikan pengalaman menggosok gigi lebih menyenangkan. Sebaliknya, kalau pengalaman tidak memuaskan, kecil alasan kita untuk mengulanginya.
Cerita-cerita itu merupakan bukti, aturan tertinggi perubahan perilaku, hal yang mendatang ganjaran cenderung diulang, hal yang mendatangkan hukuman cenderung dihindari. Kita belajar tentang apa yang sebaiknya dilakukan pada masa mendatang berdasarkan apa yang mau mendapatkan ganjaran atau hukuman di masa sebelumnya. Emosi positif menyuburkan kebiasaan, membasmi kebiasaan. 3 kaidah pertama perubahan perilaku menjadikannya nyata, menjadikannya menarik, dan menjadikannya mudah, memperbesar kemungkinan suatu perilaku diterapkan saat ini. Kaidah keempat perubahan perilaku menjadikannya memuaskan, memperbesar kemungkinan suatu perilaku diulang pada masa mendatang. Dengan demikian, lingkaran kebiasaan menjadi lengkap. Ketidaksesuaian antara ganjaran langsung dan ganjaran tertunda. Semua satwa yang mengembara di padang gurun Afrika seperti jerapah, gajah, atau singa, sebagian besar keputusannya memiliki dampak langsung. Mereka selalu berpikir tentang apa yang akan dimakan atau di mana akan tidur atau bagaimana menghindari predator. Mereka terus berfokus pada masa kini atau masa depan yang sangat dekat. Mereka hidup dalam situasi yang oleh ilmuwan disebut lingkungan dengan ganjaran langsung, karena aksi-aksi mereka langsung memberikan hasil yang cepat dan nyata. Berbeda dengan manusia di dalam masyarakat modern. Banyak pilihan yang kita buat saat ini tidak akan memberikan manfaat langsung kepada kita. Bila bekerja dengan baik di kantor, beberapa pekan kemudian kita baru memperoleh ganjaran. Bila berolahraga hari ini, barangkali kita tidak akan kelebihan berat badan tahun depan. Kita hidup dalam situasi yang oleh ilmuwan disebut lingkungan, dengan ganjaran tertunda, karena kita dapat bekerja sampai bertahun-tahun sebelum tindakan-tindakan tak memberikan ganjaran yang dimaksudkan. Otak manusia tidak berkembang untuk hidup di lingkungan dengan ganjaran tertunda. Fosil paling tua yang menurunkan manusia modern dikenal sebagai Homo sapiens, berusia kira-kira 200.000 tahun. Homo sapiens ini adalah manusia pertama yang memiliki otak yang relatif mirip dengan otak kita. Lebih khusus lagi, neokorteks, bagian otak paling baru dan yang paling berperan dalam fungsi-fungsi lebih tinggi seperti bahasa, memiliki ukuran yang kurang lebih sama, baik 200.000 tahun lalu maupun sekarang. Kita saat ini berjalan-jalan menggunakan perangkat keras yang sama seperti milik nenek moyang paleolitis kita. Baru belakangan ini, selama sekitar 500 tahun terakhir, masyarakat manusia beralih ke lingkungan yang sebagian besar memiliki ganjaran tertunda. Dibandingkan usia otak, masyarakat modern adalah sesuatu yang betul-betul baru. Dalam 100 tahun terakhir, kita telah menyaksikan kemunculan mobil, pesawat terbang, televisi, komputer pribadi, internet, telepon pintar, dan beyond. Dunia telah berubah banyak dalam tahun-tahun terakhir, tapi sifat dasar manusia hanya berubah sedikit. Sama seperti hewan-hewan lain di padang rumput Afrika, nenek moyang kita menghabiskan hari-hari mereka untuk bereaksi terhadap ancaman mematikan, mengamankan makan untuk besok, dan mencari tempat berlindung dari hujan serta badai. Masuk akal kalau mereka memberi nilai tinggi pada pemberian ganjaran secara instan. Masa depan yang jauh tidak begitu penting. Dan setelah ribuan generasi di lingkungan dengan ganjaran langsung, otak kita berkembang untuk lebih menyukai ganjaran cepat daripada ganjaran jangka panjang. Ganjaran yang pasti pada masa kini umumnya lebih kita hargai daripada ganjaran yang baru mungkin pada masa mendatang. Namun terkadang, kecenderungan kita terhadap pemberian ganjaran instan menimbulkan masalah. Mengapa orang merokok kalau tahu kebiasaan itu meningkatkan risiko menderita kanker paru? Mengapa orang makan berlebihan, padahal tahu hal itu meningkatkan risiko obesitas? Begitu kita paham bagaimana otak membuat prioritas tentang ganjaran, jawabannya menjadi jelas. Akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk datang belakangan, sedangkan ganjarannya yang menyenangkan datang dalam seketika. Merokok mungkin mencabut nyawa kita 10 tahun mendatang, tapi merokok menghilangkan stres dan memenuhi hasrat kita untuk mendapatkan nikotin sekarang. Makan berlebihan berbahaya dalam jangka panjang, tapi sangat menggiurkan saat ini. Dengan kebiasaan buruk, hasil yang langsung biasanya terasa baik,
padahal hasil akhirnya terasa buruk. Dengan kebiasaan baik, yang terjadi kebalikannya, hasil langsung tidak dapat dinikmati, tapi hasil akhirnya terasa baik. Dengan kata lain, kerugian kebiasaan baik kita ada di masa kini, sedangkan kerugian kebiasaan buruk ada di masa mendatang. Kecenderungan otak memprioritaskan masa kini membuat kita tidak dapat bergantung pada niat baik. Ketika membuat rencana, menurunkan berat badan, menulis buku, atau belajar bahasa, kita sesungguhnya membuat rencana untuk diri kita di masa mendatang. Kita semua menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita di masa mendatang. Kendati demikian, ketika saat membuat keputusan tiba, pemberian ganjaran secara instan biasanya menang. Kita tak lagi membuat pilihan untuk kita masa mendatang, yaitu mimpi kita untuk menjadi lebih sehat, lebih kaya, atau lebih bahagia. Kita memilih kita masa kini yang ingin mendapatkan perhatian penuh, dimanja, dihibur. Preferensi kita terhadap pemberian ganjaran secara instan menyingkapkan kebenaran penting tentang kesuksesan. Karena rangkaian di otak kita, banyak orang akan menghabiskan waktu seharian untuk mengejar kepuasan sesaat. Jalan yang paling jarang dilewati adalah jalan dengan pemberian ganjaran yang tertunda. Bila bersedia menunggu ganjaran, kita akan menghadapi lebih sedikit persaingan dan seringkali mendapatkan ganjaran lebih besar. Seperti kata pepatah, kilometer terakhir selalu menjadi tempat yang paling lengang. Inilah tepatnya yang ditunjukkan oleh penelitian. Orang yang lebih baik dalam menunda ganjaran memiliki nilai yang lebih tinggi, lebih sedikit menjadi penyalahguna narkoba, lebih kecil kemungkinan menderita obesitas, lebih baik dalam mengatasi stres, dan menjadi juara dalam keterampilan sosial. Kita semua menyaksikan perannya dalam kehidupan kita sendiri. Jika menunda menonton televisi dan menyelesaikan dulu pekerjaan rumah kita, kita umumnya akan belajar lebih banyak dan memperoleh nilai lebih tinggi. Bila tidak berbelanja camilan di toko, kita seringkali akan makan penganan lebih sehat setiba di rumah. Pada tahap tertentu, kesuksesan dalam hampir setiap bidang menuntut kita mengabaikan ganjaran langsung demi mendapatkan ganjaran yang tertunda. Berikut masalahnya. Kebanyakan orang tahu bahwa menunda pemberian ganjaran adalah tindakan yang bijaksana. Mereka menginginkan manfaat dari kebiasaan-kebiasaan baik, menjadi sehat, menjadi produktif, merasa damai. Akan tetapi, hasil-hasil ini jarang berada di urutan teratas pada momen-momen yang menentukan. Untungnya, kita masih mungkin latih diri untuk menunda pemberian ganjaran. Tapi kita perlu bekerja sesuai yang sudah digariskan untuk manusia, bukan melawannya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menambahkan sedikit unsur kenikmatan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang akan memberikan ganjaran jangka panjang, dan sedikit unsur kepahitan langsung pada kebiasaan-kebiasaan yang berakibat buruk pada jangka panjang. Cara mengubah pemberian ganjaran secara instan agar bermanfaat. Dalam dunia nyata, kebiasaan baik cenderung terasa berharga hanya setelah kebiasaan itu memberi kita sesuatu. Awalnya semua setara dengan pengorbanan. Kita sudah berolahraga beberapa kali, tapi belum menjadi kuat, lebih bugar, atau lebih cepat. Baru beberapa bulan kemudian, setelah lengan kita menjadi lebih kekar, lebih mudah bagi kita untuk berangkat ke tempat latihan. Pada awalnya, kita memerlukan alasan untuk tetap berlatih. Itulah sebabnya ganjaran langsung sangatlah penting. Ganjaran langsung membuat kita tetap bersemangat. Babak akhir pengalaman apapun sangatlah penting, karena kita cenderung mengingatnya dibanding babak-babak lain. Kita ingin babak akhir kebiasaan kita menjadi sesuatu yang memuaskan. Pendekatan terbaik adalah menggunakan penguatan ulang atau reinforcement yang merujuk ke proses penggunaan ganjaran langsung untuk meningkatkan frekuensi perilaku. Menumpuk kebiasaan akan mengikat kebiasaan dengan petunjuk langsung yang menjadikannya nyata ketika kita mulai melangkah. Penguatan ulang mengikat kebiasaan kita dengan ganjaran langsung yang menjadikannya memuaskan ketika kita menyelesaikannya. Penguatan ulang langsung dapat sangat membantu ketika berurusan dengan kebiasaan menghindar, yakni perilaku-perilaku yang membuat kita ingin berhenti melakukan sesuatu. Sulit sekali bertahan dengan mengatakan tidak belanja yang tidak-tidak atau berhenti minum alkohol bulan ini.
karena tidak ada yang terjadi ketika kita mengatakannya. Akan sulit merasa puas jika memang tidak ada tindakan. Yang kita lakukan adalah menolak godaan, dan tidak banyak kepuasan yang kita dapatkan dari situ. Salah satu solusi adalah mengubah situasi pada pangkalnya. Kita ingin membuat penghindaran itu terlihat. Buka rekening tabungan, lalu beri label untuk sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, jaket kulit. Jadi, setiap kali kita melewatkan belanja, taruhlah uang dengan nilai yang sama ke rekening itu. Tidak minum latte pagi ini, transfer uangnya ke rekening tabungan. Tidak menonton Netflix selama sebulan lagi, pindahkan biaya berlangganan aplikasi itu ke rekening tabungan. Ganjaran langsung ketika melihat diri kita menabung untuk jaket kulit jauh lebih baik daripada sekedar menghindari kebiasaan. Kita membuat perbuatan melewatkan suatu tindakan menjadi sesuatu yang memuaskan. Penting memilih ganjaran jangka pendek yang memperkuat identitas kita, bukan yang bertentangan dengannya. Membeli jaket baru itu baik bila kita sedang berusaha menurunkan berat badan atau membaca lebih banyak buku. Tapi tidak ada gunanya jika kita sedang mencoba mengatur pengeluaran dan menabung. Bila memberi ganjaran untuk rajin berolahraga adalah dengan makan semangkok besar es krim, berarti kita memilih hal yang bertentangan. Akhirnya semua sia-sia. Jadi, ganjaran jangka pendek diselaraskan dengan visi jangka panjang, yaitu menjadi orang yang sehat. Untuk ringkasnya, kebiasaan harus dapat dinikmati supaya berumur panjang. Penguatan kecil dan sederhana, seperti sabun yang sangat harum atau melihat tabungan kita cukup besar, dapat menawarkan kesenangan langsung yang kita perlukan untuk menikmati kebiasaan. Dan perubahan menjadi mudah ketika perubahan itu dapat dinikmati. Untuk mendapatkan buku Atomic Habits karya James Clear, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.